Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات من صف التاسع المتوسط Al-Alif wal-Ba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali untuk belajar menuntut ilmu syar'i yang itu merupakan jalan menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dan di jalan tersebut dia lakukan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah dari buku Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita masuk kepada Ar-Risalah Ats-Tsaniyah, risalah kedua, 3 hal yang setiap muslim wajib mempelajari dan mengamalkannya. Berkata Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu hadhihi ats-tsalath masaila wal 'amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا." Wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, ya. Ketahuilah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib pula atas setiap muslim dan muslimah, ta'allum hadhihi tsalathi masaila, mempelajari, ya, dan mengamalkan 3 hal berikut. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas poin yang pertama dari 3 masalah yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah annallaha khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, wa razaqana, memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamala, dan tidak membiarkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadanya maka dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, barang siapa yang bermaksiat kepadanya maka dia akan masuk dalam api neraka, wal iyadu billah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 15 sampai ayat 16. Inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul.
syahidan 'alaikum, sebagai saksi terhadap kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila. Akan tetapi Fir'aun mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Kita baca penjelasan atau syarah dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau, poin yang pertama, halaman 47. Pada risalah yang kedua dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa ini, penulis menyebutkan 3 hal lain yang diwajibkan, bukan sekedar dianjurkan. Ya, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan annahu yajib, wajib. Bukan hanya sekedar dianjurkan. Ya. Bagi setiap individu muslim. Jadi hukumnya adalah fardu ain, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Kaya maupun miskin. Raja maupun rakyat jelata. Untuk mempelajari dan mengamalkannya semua. Tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jabatan, seluruh muslim wajib mempelajari 3 hal tersebut. Ayyuhal ikhwa wal akhwat azani Allah wa iyyakum. Lalu ta'allum, mempelajari yang dimaksud di sini adalah belajar kepada yang ahli, bukan kepada sembarang orang. Menghafalkan dan memahami dengan pemahaman yang benar. Ya, memahami dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bukan sekedar membaca secara bebas. Perhatikan ini. Walau membaca itu tetap diperlukan. Belajar dengan sekedar membaca saja tanpa guru, sejatinya sangat berbahaya. Terlebih lagi dalam masalah akidah. Karena menimbulkan kerusakan yang lebih rusak daripada ketidaktahuan. Nah, orang yang membaca, kemudian dia salah dalam memahami bacaan tersebut, lalu mengamalkannya, maka ini lebih berbahaya. Dianya tersesat, kalau dia sampaikan itu kepada yang lainnya, maka akan menyesatkan orang lain. Ini sungguh berbahaya dibandingkan orang yang benar-benar sama sekali tidak mengetahuinya. Orang yang tidak tahu akan menyadari ketidaktahuannya. Nah, sahih. Orang yang jahil, dia akan mengetahui bahwa saya tidak tahu, bagaimana akan menyampaikan kepada yang lainnya. Sedangkan orang yang merasa dirinya berilmu dari hasil membaca, ya, dari hasil membaca dan salah memahami, ini sangat berbahaya. 6. Karena itu, belajar tidak boleh hanya sekedar membaca buku secara mandiri tanpa guru. Jadi harus dengan talaqi, bersama guru. Ya. Kitab atau buku adalah media mencari ilmu, akan tetapi hakikat ilmu itu didapatkan dengan belajar kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahuinya. Kalau dalam mempelajari materi-materi duniawi, belajar matematika, belajar ilmu kedokteran, belajar fisika, ya, itu benar-benar harus kepada ahlinya supaya tidak salah dalam memahami pelajaran matematika tersebut, ya, dalam hal kedokteran, fisika dan seterusnya, itu pun harus terhadap ahlinya, karena kalau salah repot, ya, akan tersesat dan menyesatkan yang lainnya. Apalagi belajar din, belajar agama yang pada akhirnya surga atau neraka. Ini penting sekali ayyuhal ikhwah wal akhwat azanillahu wa iyyakum. Jadi harus benar terhadap siapa kita belajar. In hadzal ilm din. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah terhadap siapa kau mengambil agama kalian. Oleh karena itu, perhatikan benar-benar harus bersama guru, dan gurunya pun harus memiliki pemahaman yang benar terhadap masalah akidah, terhadap masalah manhaj dan lain sebagainya. Kemudian poin ketiga, penulis di sini maksudnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, menyebutkan hal pertama yang harus dipelajari dan diamalkan. Yaitu apa? Bahwasanya Allah telah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita.
dan tidak membiarkan kita begitu saja dengan sia-sia. Ini bukti bahwa Allah sayang kepada hamba-hambanya, peduli terhadap hamba-hambanya, tidak menciptakan kemudian dibiarkan begitu saja. Bahkan ada maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita. Barang siapa yang mentaati rasul, maka dia akan masuk surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang mendurhakainya, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Ya. Jadi Allah mengutus rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW agar memberikan petunjuk kepada manusia, kepada jalan Allah Azza wa Jal, agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah, menyeru untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut, menjauhi sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Ini visi misi para anbiya, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah umatnya masing-masing, termasuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin keempat, Allah menciptakan kita artinya mengadakan kita yang sebelumnya tidak ada. Nah, sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan kita melalui rahim ibu-ibu kita. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Insan, "Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ya. Belum ada. Allah memberikan rizki berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan semua yang menunjang kemaslahatan hidup kita. Agar apa? Agar kita menggunakan rizki itu, garis bawahi ini ayolah ikhwal akhwat, agar kita menggunakan rizki itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, Allah kasih itu semua agar kita menggunakan rizki itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hakikatus syukri, hakikat syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hakikat syukur dengan hati kita meyakini bahwa semua rizki dari Allah Azza wa Jalla. Harus yakin. Bukan hanya semata-mata hasil usaha kita saja, jerih payah kita saja, bukan. Tapi dari Allah Azza wa Jalla. Usaha kita hanya sebagai wasilah, hanya sebagai sebab mendapatkan karunia rizki Allah Azza wa Jalla. Kemudian dengan lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Ya. Dan bersyukur dengan anggota badan kita. Dengan anggota badan kita manfaatkan, kita gunakan rezeki Allah Azza wa Jal, nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayyuhal ikhwah wal akhwat azani Allah wa iyyakum. Poin yang kelima, Allah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita bukan sia-sia dan tanpa tujuan. Justru di balik itu ada hikmah yang agung, yaitu agar kita beribadah kepada Allah. Allah tidak menjadikan kita seperti hewan ternak yang diciptakan tanpa pembebanan syariat. Bedakan ini kita dengan hewan. Ya, manusia Allah ciptakan mulia, ya, ada pembebanan syariat tanpa perintah, tanpa larangan apapun atas mereka, tidak mungkin. Ya. Dia juga tidak menciptakan ini. Allah tidak menciptakan kita hanya sekedar hidup di dunia, makan, minum, istirahat, seakan-akan tidak ada apapun setelah kehidupan dunia dan itu berakhir. Ada hikmah. Ini tidak hanya menciptakan kita minum, makan, senang-senang, ya. Justru hidup di dunia itu dijadikan sebagai ladang beramal salih. Perhatikan ini. Kita hidup di dunia sebagai ladang untuk memperbanyak amal saleh dan mencari pahala yang akan menjadi bekal bagi kita di kehidupan akhirat kelak. Nah, sebagaimana dulu para sahabat Rasulullah SAW mereka berlomba-lomba dalam akhirat.
Tidak ada yang berlomba-lomba dalam dunia. Mereka paham. Mereka mengerti bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Akhiratlah yang kekal. Akhiratlah yang abadi. Maka seorang yang berakal, dia akan memanfaatkan waktu hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Untuk beramal saleh. Untuk memperbanyak kebaikan. Sebagai tabungan dia di akhirat kelak. Ayyuhal ikhwah wal akhwat azanillahu wa iyyakum. Poin yang keenam. Allah Ta'ala menciptakan, memberikan kita rezeki agar kita beribadah kepadanya. Diulang lagi oleh Syekh Fauzan. Hafizahullah Ta'ala. Namun kita tidak akan bisa beribadah sesuai dengan kehendak dan cara sendiri. Gak bisa. Harus dituntun. Ya. Siapa yang nuntun kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul untuk menjelaskan kepada kita bagaimana harusnya kita beribadah. Dengan demikian, ibadah bersifat tauqifiyah. Artinya tidak boleh seseorang beribadah kecuali dengan tata cara yang disyariatkan dan dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, yang tidak pernah dalam masalah ibadah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lalu diamalkan. Perkara yang disebut dengan perkara bid'ah. Kemudian poin yang ketujuh, ayyuhal ikhwah wal akhwat azanillahu wa iyyakum. Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi. Beliau melarang kita berbuat syirik, taat. Melarang kita dari kekufuran. Melarang kita dari kemaksiatan. Beliau telah menunaikan amanah yang beliau emban. Beliau menasihati, menjelaskan, dan menerangkan kepada umat. Beliau pun meninggalkan kita dalam kondisi agama ini terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya laksana siangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan untukmu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama kalian. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah di dalam Islam, perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dia melihat bahwa itu adalah baik bagi dia. Ingat ayyuhal ikhwal akhwat, belum tentu apa yang menurut manusia kita semua baik juga menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena yang baik menurut Allah adalah apa yang Allah perintahkan dan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seorang Muslim yang melakukan suatu perkara baru, mengada-ngada, suatu perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dia menganggap itu baik, kata Imam Malik apa? Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah wal iyadzu billah. Maka dia telah mengira Nabi Muhammad SAW mengkhianati kerasulannya. Lalu Imam Malik membawakan ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama Islam telah sempurna. Banyak hal yang belum kita pelajari. Kenapa kita harus mencari-cari yang baru? Banyak hal yang belum kita amalkan. Kenapa kita mengamalkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari masalah buang hajat sampai masalah yang besar telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat diberikan hidayah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beramal. Karena orang yang melakukan suatu perkara yang baru tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, amalannya tertolak. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min
fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan atau suatu perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Teman amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian poin ke-8 yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakainya, nggak mau taat, maka dia masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh ia telah mentaati Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya aba? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga, dan barang siapa yang enggan untuk taat kepadaku, maka dia masuk neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain juga bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pun di kalangan umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, termasuk yang beragama Yahudi dan Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Mentaati Rasul artinya mengerjakan apa yang beliau perintahkan, dan mendurhakainya artinya adalah mengerjakan apa yang beliau larang. Lalu Syekh Muhammad membawakan firman Allah dalam surat Al-Muzammil, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhaw wabila." Kata ilaikum, kata kalian di sini, maksudnya adalah mencakup manusia dan jin. Syahidan menjadi saksi, yang dimaksud dalam ayat ini adalah bahwa Rasul tersebut akan menjadi saksi di sisi Allah pada hari kiamat. Bahwa beliau telah menyampaikan wahyu dari Allah. Sehingga tidak seorang pun berkata, kami tidak tahu apa yang datang kepada kami. Tidak ada yang datang kepada kami. Tidak ada yang menjelaskan halal dan haram. Enggak. Syahidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semuanya. Jelas, terang. Tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk mengelak. Kemudian dalam ayat di atas, poin ke-10, poin terakhir, Allah Ta'ala memberikan pelajaran kepada segenap manusia dan jin tentang sikap yang harus mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu dengan mengabarkan sikap durhaka seorang Fir'aun kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Fir'aun adalah seorang raja yang angkuh dari Mesir, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Kepadanya Allah SWT utus seorang Rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dia menolak beriman kepada Nabi Musa dan mendurhakainya. Oleh karenanya Allah menyiksa dia dan pengikutnya dengan siksaan yang berat. Fir'aun dan kaumnya diadab dengan 3 hukuman, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat lain. Allah tenggelamkan dia ke dalam lautan dalam sekejap. Kemudian Allah siksa di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat. Kemudian di hari kiamat akan diadab dengan adab yang paling keras, wal'iyadzubillah. Dan pelajaran kisah Fir'aun di atas, barang siapa yang mendurhakai Nabi Muhammad SAW, maka disediakan adab untuk mereka yang bahkan lebih pedih daripada yang dirasakan Fir'aun dan kaumnya. Karena yang mereka durhakai adalah Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu dia penjelasan tentang perkara yang pertama, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita sia-sia, bahkan mengutus kepada kita seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan kedua pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.